Ini ada esek-eseknya ini, saudara. Memegang payudara dari seorang perempuan, maka setelah dipegang, maka perempuan yang dipegang payudaranya itu akan mendapatkan berkah. Karena ini garomah dari Habib tersebut ya. Subhanallah, ini saya mohon kepada teman-teman jangan sampai tertawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Gus Aziz Jazuli di dalam menyampaikan sebuah kitab yang menceritakan tentang karomah yang sangat luar biasa sekali dari seorang Habib yang bernama Habib Ahmad ya saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah garomah dari seorang Habib, di mana garomah Habib ini adalah ketika memegang ini ada esek-eseknya ini, saudara. Memegang payudara dari seorang perempuan, maka setelah dipegang, maka perempuan yang dipegang payudaranya itu akan mendapatkan berkah. Karena ini garomah dari Habib tersebut ya. Subhanallah, ini saya mohon kepada teman-teman jangan sampai tertawa ya, karena saya membacakan garomah dari seorang Habib ya. Dan tidak hanya itu, setelah dipegang ya payudaranya seorang perempuan itu, maka dia akan bisa melahirkan anak-anak yang cerdas-cerdas, yang luar biasa begitulah. Nah, langsung saja agar tidak berlama-lama, mari kita bacakan keterangan dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah yaitu simpanan-simpanan kebahagiaan yang abadi. Dan kitab ini membahas tentang atau berisi tentang majmu' kalam dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya, penulis dari kitab Simtud Duror. Silahkan Anda buka di sana dan nanti akan saya tampilkan di layar. Wadzakaru anal Habib Ahmad al-Madhkur, dan para ulama menyebutkan bahwa Habib Ahmad itu kana idza ra'am ra'atan fit tariq, beliau ini ketika melihat satu orang perempuan di jalan, qabasaha fi sadyiha, maka dia itu akan qabaso, akan memegang lah ya di payudaranya. Nah, di sini tulisannya qabaso ya, pakai shot. Dan kalau qabaso itu adalah mengambil sesuatu dengan ujung jari, begini ya. Nah, atau kalau tangan ya ibaratnya beginilah. Nah, begini ya, begini. Kalau qabado itu memegang gini. Nah, artinya di sini Habib Ahmad itu ketika melihat seorang perempuan di jalan, maka payudaranya itu akan dipegang. Gini, pegang ya, pegang, seret. Dan tentu karena ini adalah garomah, maka tentu di situ ada hikmahnya pastinya ya. Apa hikmahnya? Wal hikmatu fi dzalika, hikmahnya itu adalah annahu yukhriju syahwataz zina minha. Karena Habib ini ya mengeluarkan atau ingin mengeluarkan syahwat zina dari perempuan itu tadi, sehingga setelah dipegang payudaranya itu, maka perempuannya itu tidak akan melakukan zina. Begitu, saudara. Ya, dan masih ada kisahnya, masih ada lanjutannya. Faqala ba'du sadah li zaujatihi, maka sebagian Habib itu berkata kepada istrinya, in khallaiti ammi Ahmad yakbisu sadyaki fa'altu biki wa fa'altu.
wa fa'alat, gitu ya. Habib berkata kepada istrinya, kalau kamu membiarkan saya atau mempersilahkan Habib Ahmad untuk memegang payudaramu, maka dia berbuat kepadamu, yaitu memegang payudaramu, maka lakukanlah. Falamma kana fi ba'dil ayyam aqbalat tilkal mar'ah tasir wa zawjuha yamshi fi tilkat tariq. Dan di sebagian hari perempuan tadi itu atau istri seorang Habib itu berjalan dan suaminya itu mengikutinya dari belakang di jalan tersebut ya. Faiza al-Habib Ahmad wasilun ilaiha. Nah, tiba-tiba Habib Ahmad itu sampai kepada perempuan tadi itu. Sehingga apa yang dilakukan perempuan itu tadi setelah melihat Habib Ahmad ya membututinya, fa asra'atil masya wa khabbat khaufan minal Habib Ahmad wa min zaujiha. Maka perempuan itu lari cepat-cepat dalam berjalan dan dia itu bersembunyi karena khawatir, takut kepada Habib Ahmad apabila Habib Ahmad itu memegang payudaranya. Itu ya, dan juga khawatir dari suaminya juga, takut dimarahin gitu. Fahabbal Habib Ahmad wa qala laha fakhabba al-Habib Ahmad wara'aha. Nah, kemudian Habib Ahmad itu ternyata juga membuntutinya dari belakang. Wa qala laha malaki uzrun min qabdati ammika Ahmad wa in khayyabtani wa in khabbaitani wa in khabbaitani. Kemudian Habib Ahmad itu ngomong, kamu kenapa? Sementara ya kalau saya pegang payudaramu itu ya nggak masalah, itu ada uzur ya, ada alasannya. Tidak semata-mata syahwat begitu saja, enggak, bukan syahwat itu, bukan. Dan meskipun engkau itu sembunyi, maka tetap Habib itu akan bisa mendapatimu, akan bertemu denganmu. Nah, kemudian falahiqaha, kemudian disusullah itu oleh Habib, atau Habib itu menyusul pada perempuan tadi, dan kemudian dipeganglah itu payudaranya. Wa zawjuha yangdur, sementara suaminya itu melihatnya. Wa qala laha, dan Habib Ahmad itu berkata kepada perempuan tadi, bata'tin bisa ba'ati aulad kulluhum yarkabunal khail ala raghmi anfi zawjik. Engkau itu bakal atau akan melahirkan 7 anak laki-laki. Semuanya itu bisa mengendarai kuda. Dan itu serius, gitu. Serius. Suamimu sebagai saksinya. Faqala zawjuha idza kana hakadza fala bas. Maka suaminya mengatakan ya kalau memang begitu ya nggak masalah. Maka kemudian setelah itu ya, setelah beberapa lama, fawaladatil aulad as-sab'ah wa rakibu al-khail kama dzakaraha al-Habib. Maka perempuan tersebut yang dipegang payudaranya itu benar-benar melahirkan 7 anak. Ya entah itu berbarengan sekali lahir langsung 7 kan nggak tahu juga, nggak ada keterangannya di sini begitu ya. Atau satu persatu gitu, melahirkan 1, nah kemudian setahun lagi melahirkan lagi 1, terus sampai 7 orang begitu. Dan sudah. Nah berarti di sini ya teman-teman bahwa garomah dari Habib Ahmad ini itu ketika melihat perempuan siapapun dia itu di jalan, ketemu di jalan, itu akan dipegang itu. Dipegang payudaranya, yang tujuannya adalah hikmahnya ya, yang hikmahnya itu adalah perempuan itu tidak akan melakukan perzinahan, dan itu adalah garomah beliau, gitu kan. Dan sampai-sampai dalam kisah yang kedua itu suaminya yang nyuruh, udah suaminya memerintahkan kepada istrinya untuk berjalan di jalan, kemudian membiarkan Habib Ahmad ini memegang payudaranya, dan tentu di situ pasti akan ada hikmahnya, ya.
Nah, itulah teman-teman ya, Gharamah dari seorang Habib, dan kitab ini atau keterangan tersebut terdapat di dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah yang merupakan kompilasi kalam dari Habib Ali Al-Habsyi, yaitu penulis kitab Simtud Durar. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi karomah yang sejauh ini yang paling jauh ya di antara para karomah-karomah yang dihadirkan oleh eh, orang-orang Habib ini, saudara sekalian, terkait dengan karomah-karomah leluhur mereka ya. Nah, ketika saya melihat beberapa karomah yang luar biasa menurut para Habib-Habib, ya yang aneh-aneh ya. Ini yang paling aneh, saudara sekalian, di mana seorang Habib yang mempunyai karomah apa ya, bisa kita bilang sering atau suka memegang apa ya, payudara perempuan ya. Nah, ketika payudara perempuan ini dipegang, saudara sekalian, itu langsung nanti ketika melahirkan akan apa ya, melahirkan 7 anak laki-laki yang pandai apa ya, yang pandai menunggang kuda, saudara sekalian. Ya mungkin ini terjadi pada zaman dulu ya, saudara sekalian. Ya, kalau kita apa ya, kita terjemahkan di dalam zamannya sekarang ini, saudara sekalian, ya bisa kita bilang 7 orang anak yang laki-laki yang pandai eh, menunggang kuda itu maksudnya mungkin 7 orang anak laki-laki yang pandai dalam segala hal, misalkan di dalam militer, di dalam berpolitik, dalam perekonomian dan lain sebagainya, dalam berperang. Mungkin itu kalau kita terjemahkan di dalam dunia sekarang, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu, saudara sekalian, ini tidak Gus Aziz Jazuli itu tidak menyampaikan ini bukan karena apa ya, bukan karena beliau itu mengada-ngada, saudara sekalian, karena ini memang ada di dalam kitab internal seorang karangan Habib ya, yaitu di dalam kitab Kunudus Sa'adah Al-Abadiyah, saudara sekalian, yaitu karangan daripada Habib Ahmad ya, saudara sekalian. Nah, di sanalah diceritakan bahwa ada seorang Habib yang bernama Habib Ahmad ya. Itu dikenal oleh masyarakat bahwa ini cerita loh, cerita. Ini dikenal ketika apa ya, memegang payudara orang itu pasti ada kelebihannya. Salah satunya yaitu melahirkan perempuan yang sudah dipegang payudaranya itu melahirkan 7 anak yang pandai di dalam 7 orang anak laki-laki pandai apa ya, mengendarai kuda, saudara sekalian. Mungkin di sana maksudnya pandai berperang ya, keterampil di dalam bertempur, saudara sekalian. Nah, pada suatu ketika ada seorang Habib ya yang mempunyai istri, lalu kemudian sedang berjalan dan ternyata melihat seorang Habib Ahmad ini yang diceritakan tadi mempunyai karomah eh, begal payudara ya, saudara sekalian. Nah, ternyata saudara sekalian, ketika istrinya seorang Habib ini melihat daripada eh, Habib yang suka pegang itunya, gunungnya istri orang ini, saudara sekalian, atau gunungnya perempuan ini, itu apa ya, langsung bersembunyi, saudara sekalian. Nah, singkat cerita, tiba-tiba Habib ini tahu gitu bahwa kenapa istrimu begitu, di mana dia. Nah, artinya dia tahu gitu, artinya dia sudah diudit ya. Lalu kemudian setelah itu, saudara sekalian, akhirnya disuruhlah sama suaminya untuk mau dipegang payudaranya oleh apa ya, oleh Habib ini, saudara sekalian, Habib Ahmad ini. Lalu kemudian dipeganglah. Nah, suatu hari ya, mungkin itu tidak ada keterangannya di dalam kitab bahwa apakah dia langsung melahirkan anak lah sekaligus 7 atau sekaligus atau satu-satu sampai ke 7 laki-laki ya. Dan ternyata benar ya, saudara sekalian, itu melahirkan anak 7 laki-laki semua, saudara sekalian.
Ya, ini adalah karomah seorang Habib yang diceritakan di dalam kitab Kunudus Sa'adah Al-Abadiyah, saudara sekalian. Ya, sejauh saya yang selama ini, saya pribadi ya, selama ini mengikuti polemik nasab ini dan banyak mendengar daripada kita menyaksikan karomah-karomah seorang Habib mulai dari mi'rajnya 70 kali dalam sehari, lalu kemudian bisa memadamkan api neraka, lalu kemudian apalagi bisa memerintahkan malaikat, lalu kemudian bisa berubah menjadi emas, lalu kemudian ada seorang Habib yang selama 40 tahun itu beribadah hanya dalam satu kali wudhu, saudara sekalian. Itu bagaimana ceritanya, saudara sekalian? Itu ada seperti itu, saudara sekalian. Nah, sejauh daripada itu, ini yang paling jauh, saudara sekalian. Yaitu ketika memegang gunungnya perempuan, saudara sekalian, itu dia langsung langsung melahirkan seorang anak laki-laki, 7 anak laki-laki yang memang pandai di dalam mengendari kuda, saudara sekalian. Ya, mungkin maksudnya pandai berperang ya, pandai keterampil di dalam bertempur. Karena pada saat itu masih sukalah ada pertempuran kecil. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, saudara sekalian. Seyogianya bahwasanya kita tidak tahu ini apakah hanya di karang-karang atau memang benar kejadiannya. Tapi yang jelas ketika seorang Allah memberikan karomah itu, ketika Gusti Allah memberikan karomah itu mungkin tidak seperti itu, saudara sekalian. Artinya tidak sepulgar, tidak seporn seperti ini, saudara sekalian. Artinya memegang, kan payudara itu salah satunya kehormatan seorang perempuan, saudara sekalian. Ketika dipegang dia sangat marah, saudara sekalian. Perempuan mana? Perempuan sejelek-jeleknya perempuan. Bahkan perempuan dalam tanda kutip seorang pelacur pun ketika dipegang payudaranya oleh orang yang tidak dikenal, saudara sekalian, dia akan marah, saudara sekalian. Apalagi ini seorang istri yang punya suami. Dan suaminya pun, kalau memang ini benar terjadi, saudara sekalian, ini hal yang sangat bejat sekali, terutama pada suaminya, saudara sekalian. Dan mungkin yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari baik dari kalangan orang mengetahui maupun dari kalangan orang-orang yang nggak jelas, saudara sekalian. Mungkin ini dia pernah baca kitab ini, saudara sekalian, Kunudus Sa'adah Al-Abadiyah, saudara sekalian. Ya, kita tidak tahu ya, mungkin ini hanya untuk hiburan semata atau memang ini ajaran seorang Habib, ya saudara sekalian. Ketika ada karomah seperti ini, kenapa tidak pernah di-up, saudara sekalian? Nah, kita bisa mengerti ya bahwa ajaran-ajaran Habib ini, saudara sekalian, ya sebagian besar ya, bukan semuanya, ada Habib, mungkin ada Habib-Habib yang baik, saudara sekalian. Nah, mungkin ajaran-ajaran Habib-Habib seperti ini, saudara sekalian, mungkin kalau kita lihat dari kacamata yang objektif, akan sangat-sangat aneh dan akan sangat-sangat tidak pernah kita lihat apa yang diajarkan dan apa yang ditulis di kitab Habib ini seperti apa yang kita pelajari pada zaman dulu oleh ulama-ulama kiai-kiai kita, saudara sekalian. Nah, salah satunya ini yang paling aneh, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kitab ini tidak digaungkan atau tidak di-up lagi sama seorang Habib ya. Kita hanya mengetahuinya sajalah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.